Ya, paling yang terakhir yang paling berkesan kan. Mungkin Apa nih? Kok kayaknya ada benih-benih apa ini? Terus kayak menerima budaya yang baru yang mungkin beda dari budaya kita gitu. Misalnya kayak Kalau saya sampai extend, saya lupa, pokoknya total 10 hari ya di sana. Sampai lupa dia. Aksennya lama. Halo sahabat UMN, ada Angel di sini dan kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa Teknik dan Informatika nih. Jadi mereka ini kemarin jadi peserta di program International Workshop Summer 2023 di Tokyo Denki University di Jepang nih. Nah, programnya itu tuh namanya Python Programming and Drone Competition. Kalian pasti kepo kan? Mau tahu lebih lanjut kan? Oke, kita langsung ngobrol aja kali ya sama mahasiswa-mahasiswanya nih. Halo teman-teman. Nah, mungkin ada yang belum kenalan nih. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Mungkin dari kamu, coba kenalin dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Linus Rigorius, aku dari Teknik Fisika angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Linus namanya. Nah, selanjutnya. nama aku Rafael Malcolm dari Teknik Elektro angkatan 2020. Oke, namanya Rafael. Oke, yang selanjutnya. halo semua, nama saya Meka Branjanto dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Salam kenal semua. Oke, namanya Brian. Jadi ada Brian, Rafael, sama Linus di sini. Oke, teman-teman, gimana nih? Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, gimana Jepang? Coba dari Linus kali. Kayaknya udah sim-sim dari tadi nih, teman-teman. Kalau rasanya di Jepang menyenangkan gitu. Menyenangkan ya? Ya, dari orang-orang sananya juga welcome sama kita. Ini ya, mereka lebih prefer bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Kalau di sana untuk mahasiswanya Inggris banyakan, tapi untuk teachingnya banyakan Jepang. Jepang ya. Nah, itu gimana cara kalian ini bisa komunikasinya? Kalau itu kita dibantuin juga sama teman kita. Jadi sekelompok itu tuh orang Jepangnya bisa bahasa Inggris juga, jadi aman. Gitu. Oke. Jadi pengen nggak balik ke Jepang lagi? Ya kalau ada jalannya ke sana, balik lagi Jepang. Kita doakan teman-teman ini bisa mungkin berkarir kali ya di Jepang ya, gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini kan kalian kemarin berlima ya. Nah, dualnya lagi itu mungkin boleh dikenalin kali ya. Namanya siapa aja yang kemarin dua itu? Ada satu lagi dari anggota dari Teknik Elektro 2020. Oh, Daniel Hendrawan. Oke, yang satunya lagi? Dari Teknik Komputer angkatan 2021. Iya. Oh, oke. Berarti ini kalian benar-benar dari jurusan Teknik dan Informatika semua ya. Gitu. Oke. Nah, dari judulnya ini kan susah banget ya. Aku bahkan tadi nyebutinnya tuh kayak takut-takut gimana gitu ya. Python Programming and Drone Competition ya. Itu tuh tentang apa sih sebenarnya? Mungkin Brian kali ya, gantian. Pertama kan sesuai judulnya Python and Drone Competition. Di situ kita belajar mengenai bahasa pemrograman Python, khususnya untuk mengendalikan drone secara manual ataupun otomatis. Dan nanti apa yang kita pelajari di sana itu akan dilombakan. Jadi ada dua, yaitu yang pertama QR code sama QR code. Line trace, yaitu lomba adu cepat antar drone gitu. Jadi gitu. antar kelompok nanti akan dilombakan. Jadi kalian tuh terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Kalian pisah kan berarti ya kelompoknya? Bisa semua ya? Gak ada yang satu kelompok terus dari UMN juga gak ada ya? Gak ada ya? Wih, berarti dapat teman baru dari Jepang semua juga ya? Iya, wih, keren banget. Jadi teman-teman yang sekelompok sama kalian itu dari negara Jepang kah? Jepang semua kah? Atau mungkin ada dari negara yang lain juga? Kalau kamu?
Kalau dari peserta workshopnya itu Iya. ada terdiri dari 4 negara. 4 negara ya. Indonesia, Taiwan, Thailand sama Jepang. Oh, oke. Jadi setiap kelompok itu pasti Taiwan, Thailand sama Indonesia itu maksimal cuma 1 doang. Oh gitu. Jadi nggak mungkin dalam satu kelompok itu ada Indonesia yang 2, ada Thailand yang 2 gitu ya. Oke. Dan Satu kelompok itu kan total 9. Dalam satu kelompok pasti ada 1 Jepang. Nah itu buat bantu. iya, buat translatornya gitu lah ya, jembatan komunikasinya kan repot juga ya kalau misal nggak ada teman Jepang terus gimana caranya ngomong Jepang gitu ya. Aku juga panik sih kalau kayak gitu. Oke. Dan apa namanya? Berarti itu teman-teman kalian dari Asia semua itu ya? Aku kira tuh ada yang dari Eropa juga gitu. Ternyata Asia semua ya berarti ya? Iya, Asia semua. Oh, oke. Nah, acara ini tuh diadain sama siapa sih? Acara Python Programming and Drone Competition ini? Yang ngadain? Yang ngadain acara ini dari pihak Jepangnya sendiri, yaitu Tokyo Denki University, lalu mengundang ke mitra kerjanya salah satunya UMN yang di Indonesia. Jadi yang di Indonesia itu cuma UMN aja yang diundang. Oh gitu. Wah, ini keren banget sih teman-teman. Soalnya Tokyo Denki University ini cuma kerjasama sama UMN aja nih yang dari Indonesia nih. Keren banget nih. Berarti ini teman-teman, berarti kalian itu satu-satunya yang mewakili ya dari Indonesia ya. Widih, keren banget nih. Kalau kalian pas di Jepang kemarin itu tuh biayanya dari kalian kah atau gimana? Mendapatkan sponsor ya, mendapatkan sponsor dari Fortinet untuk ya kehidupan kita di Jepang itu. Oh oke. Berarti kayak semacam living cost gitu ya selama di Jepang gitu Iya. ya. Oke. Itu Fortinet itu siapa dan dia itu apa sih? Aku penasaran sih. Karena aku kebayangnya tuh Fortinet tuh kayak yang e-sport gitu loh. Bukan ya? Itu Fortius ya? Oke, Fortinet itu apa sih? Fortinet itu merupakan salah satu perusahaan kayak keamanan cyber global. Jadi dia yang mendanai kita untuk dapat berangkat ke Jepang. Oh gitu. Wow, keren banget. Terus kalian pas ke Jepang itu adakah yang mendampingi kalian atau kalian cuma berlima aja nih? Benar-benar berlima sendiri di Jepang, kemana-mana sendiri kayak gitu? Kita berlima sendiri sih ke Jepang. Berlima sendiri. Wah, seru banget nih. Ya, terus kalian kemana aja tuh sama di Jepang yang kalian di luar agendanya kalian di Jepang? Mungkin satu-satu ya. Boleh. Mungkin kalau pertama sih kita ke Asakusa gitu. Apa Kayak tuh? kuil-kuil gitu. Oh, kuing. Tempat makan kayak mungkin kalau di Indonesia itu pik ya. Oh, kayak Pik, ya. pancoran pik gitu ya. Oh, oke. Terus Rafael nih. Nah mungkin kami ada yang ke Akihabara, Apa itu? tempat semacam tempat yang isinya ada maid cafe, jualan figur anime. Oh gitu, figur anime. Oh, kalian suka anime? Ya. Kenapa malu-malu? Kalau biasa orang-orang yang suka anime tuh orang-orangnya seninya keren. Enggak juga sih. Ya udah, kita lanjut. Terus Kalau aku ke Shibuya, Shibuya. Ya. Oke, Shibuya. mungkin yang kakak tahu Shibuya Crossing gitu. Iya. Nah kita ke sana terus kita cari makan juga di sana. Oh. Kalau di Shibuya sih kita carinya makan-makan Ya yang benar, banyak kulinernya di sana Iya. ya. Apa tuh makanan yang paling enak di Jepang? Yang kita cobain tuh Ichiran, ramen Ichiran. Tahu gak sih, jarang ada di sini tahu. Tapi di sana kan lebih original. Itu Ichisan ding, beda. Iya, Ichiran ya. Ichiran apa tuh? Ramen. Ramen. Oh, apa bedanya ramen di sini sama ramen Indo rasanya? Kalau di sana lebih kalau Kendol. di sana lebih ini sih rasanya lebih otentik di sana. Lebih autentik ya. Iya. Lebih banyak micinnya atau di sana lebih kayak ada rempah-rempahnya gitu. Oh, kalau kata temen aku ya
Di sana banyakan rempah sih, nggak pakai micin. Iya. Ya. Harganya berapaan tuh di sana? Kalau makan-makan di situ? Kalau di sana untuk makan biayanya sih cukup tinggi sih Kak. Cukup tinggi ya. Iya. Kita Iya. harus siap ya 1.000 yen lah. 1.000 Iya. yen. Itu Tapi kalau di makanannya nggak rupiah. sekitar 100.000 lah Kak. 100.000 ya. Untuk sekali makan. Iya. Ya sebenarnya nggak beda jauh sih ya sama di Jakarta juga ya. Di SCBD gitu ya. Iya. 1.000 itu bahkan lebih gitu ya. Ya mirip-mirip lah. Siapa tahu ada yang mau ke Jepang guys, ada yang mau nih sahabat OMR mau ke Jepang ya. Kosnya harus adalah 100.000 untuk sekali makan gitu ya. Kalau yang makannya 3 kali sehari 300.000 berarti harus siap di dompet ya. Oke. Terus kalian di sana kemarin berapa lama sih? 6 hari lah. 6 hari Iya. ya. Tapi kalian extend ya. Aku dengar Iya. mereka extend ya. Nggak puas gitu ya. Pengen lama-lama di Jepang kalau bisa nggak balik gitu ya. Iya. Oke. Itu berarti kalian extend sampai Beda-beda Kak kita. beda-beda ya. Kita ada, kalau saya sampai extend, saya lupa pokoknya total 10 hari ya di Sampai sana. lupa dia. Extendnya lama. Saking lamanya ya. Sampai 10 hari ya kira-kira. Iya. Oke. Kalau kamu? 9. Aku juga nama Michael itu 9. Oh gitu. Berarti kamu sendirian tuh kemarin di sana ya? Ya sehari sendirian. Ini gitu deh kayak traveling sendiri ya, ala-ala traveling ya. Iya. Oke deh. Oke. Nah, kalian selama di sana tuh tinggalnya di mana? Disediain kah? Itu Untuk di sana kita akomodasinya selama workshop udah disediain. Jadi ada tempat penginapan di sana khusus untuk para pelatihan di sana. Jadi di sana tuh nggak cuman kita doang tapi ada dari company lain. oh gitu. Iya. Jadi kayak semacam dormitory gitu. Iya. Oh, tapi ada dari company lain juga. Iya, dormitorinya juga gede di sana. Oh gitu. Fasilitasnya apa aja tuh? Kalau fasilitas di kamar enak sih, kita di sana 1 kamar 1 orang. Oh demi apa? 1 Iya. Wih, keren banget. Udah kayak nginep di hotel ya. Iya, Kayak di hotel tapi ya fasilitasnya. fasilitasnya ya, persis kayak di hotel. Oh iya. Itu tempat tidurnya dari ada rangkanya apa tatami itu? Ada rangkanya. Ada rangkanya ya. Kirain yang kayak di Doraemon itu loh guys. Tatami gitu. Terus ada awal lagi fasilitasnya ada kolam renang enggak? Tapi kalian juga nggak ada waktu ya? Kita jam 8 tuh udah harus di kampus sampai jam 5. Jam 9 sampai jam 5. Jam 9 sampai jam 5 itu full di luar dormi ya itu ya? Iya, Wow, capek ya itu ya. Tapi seru ya kan? seru. Iya. Terus kalau apa namanya? Berarti kalian jam 9 itu kalian langsung ke universitasnya? Iya, Atau ada tempat lain selain universitas? full di universitasnya. Oh oke, full di universitas ya. Ya. Makan juga di sana gitu ya? Kalau makan kita pagi sama malam di dormitory, kalau siang baru di kampus. Itu deketan universitas. Jaraknya sih saya jalan sekitar 20 menit. 20 menit. Iya, Jalan 20 sampai 30. Iya, 20 menit. Dan itu hawa di sana panas. panas. Tahu nggak berapa derajat kemarin di sana? 36. Ya, global boiling ini sungguh terjadi teman-teman. Aduh. Terus kalian nggak ngerasa capek gitu ya? Di sana kalau saya capeknya capek ini sih, capek jalan. Sampai Ya, jalan. jalan sama karena kita di sana juga jalan nggak bisa jalan seenaknya. Kita harus nunggu lampu merahnya. Oh iya. Lebih capeknya sih nunggu lampu merahnya karena lama. Lah, jadi pejalan kaki itu juga ada lampu merahnya? Iya. Ya. Oh. Oke, terus kalian kenapa kan 20 menit nih jaraknya? Kenapa kalian nggak pakai transportasi umum aja yang di sana? Gak ada transportasi umum kayak Grab gitu gak ada. So ojek online gak ada ya sama sekali ya? Kayak lumayan kecil kali ya. Oh gitu. Dari dormnya ke kampus itu sempat ngelewatin kolong rel kereta. Oh. Iya sih, yang aku tahu memang di Jepang itu jalannya memang rada kayak gang kecil-kecil gitu ya. Oh jalannya kayak gitu ya? Tapi lumayan enak Oh iya. jalan. Oh oke. Nah
si Tokyo Denki University-nya ini itu ada di kota mananya di Jepang? Ini masih masuk ke Senju. Kita Senju. Oh. kita sini. Iya, masih di daerah Tokyo. Oh, masih di daerah Tokyo ya. Kampusnya sih di Tokyo itu. Oh, kampusnya di Jadi Tokyo. nggak terlalu jauh lah, masih di gitu. kotanya juga. Oh, kotanya Tokyo kayak di Gading Serpong aja gitu ya, kota Tangerang tapi di Gading Serpong gitu ya. Sana Oh, juga rame juga sih. rame ya. Oke. Mungkin aku mau tanya nih satu-satu dari kalian ya, pengalaman menarik yang mungkin unforgettable moment gitu ya. Yang paling menarik di sana tuh apa? Mulai dari Linus deh. Senyum dia ini. Kalau aku di sana pengalamannya ini orang-orang sana juga beda banget sama kita. Oh ya. Ya, jadi Apa tuh bedanya? kalau bedanya sih mereka lebih ya beda. Kalau di sini kita teratur tapi ada orang lain nggak teratur. Kalau di sana teratur semua. Budayanya berarti kayak mereka tuh benar-benar taat sama budayanya gitu ya, teratur gitu. Iya. Contohnya apa yang kamu langsung mikir, wah gila ini orangnya teratur banget ya gitu. Kalau di sana dari agenda kita sih. Yang pertama sih dari agenda kita harus nyampe jam segini, nggak boleh telat. Oh, oke. Budaya di sana berarti tepat waktu gitu ya. Sama kita jalan-jalan juga. Nah, ini kalau kita jalan-jalan di sana. Jadi kalau habis workshop, kalau kita makan malam di dormitory, itu kita nggak bisa jalan-jalan. Karena dia jam 8 udah pada tutup. Oh gitu. Oke. Terus mungkin dari Rafael. Mungkin bisa belajar program Python buat drone sama bisa kenal orang-orang baru dari luar sama Jepang. Oke. Terus ini paling yang terakhir yang paling berkesan kan mungkin Apa nih? Kok kayaknya ada benih-benih apa ini? bisa menang ini Oh, bisa menang beneran. Kirain ketemu. Ya. itu kayak juga deh. Oh gitu. Oke, masih kontak-kontakan nggak? Masih. Waduh. Oke. Ya, paling besar tapi ya bisa kalau dari workshopnya itu Ya. ada total 2 lomba drone kan Hmm. itu kebetulan anak WMN menang semua. Oh ya itu. Jadi kalian 5-5-nya atau 3? Cuman 3 Oh 3. Menang apa tuh? Oh iya. 3 itu menang apa? Yang pasti menang semua itu lomba scan QR buat quiz. Jadi baik-baikan scan QR code pakai drone, terus jawab quiz. Soal quiznya itu dari QR dijawab. Terus yang kedua itu lomba balap drone. Oh oke. Nah. Oke. Nah programnya ini tuh sebenarnya kalian tuh ngapain aja sih di sana? Workshop atau apa gitu? Ada belajar Jepangnya, bahasa Belajar Jepang. Jepang. Oke. Workshop buat belajar drone, programming drone. Paling ada ke Jaksa sama Cyberdrone. Oh Cyberdyne. Oke. Jadi kalian di sana belajar Jepang, terus abis itu workshop tentang drone dan segala macamnya itu. Terus kompetisinya itu di tengah kalian selama program atau di akhir? Di akhir ya. jadi 2 hari terakhir itu lebih fokus ke kompetisi. Oh gitu kompetisinya. Oke. Terus selain belajar Jepang kalian belajar apa aja? Selain yang di luar workshop tentang drone dan programming ini. Mungkin kalau dari rundown-nya itu mungkin memang dari Python, drone, sama bahasa Jepang. Mungkin di luar itu kayak kita belajar berinteraksi dengan mahasiswa lain yang berbeda budaya, negara. Ya, kita belajar cara komunikasi yang baik gimana sih. Terus kayak menerima budaya yang baru yang mungkin beda dari budaya kita gitu.
Misalnya kayak budaya Jepang yang soal menghargai waktu gitu. Itu kan lumayan berbeda dari Indonesia. Betul. Oke. Terus yang menang tadi siapa? Sorry. Kamu ya? Kok bisa menang itu gimana ceritanya tuh? Oke, menang ada 3 orang. 3 orang. Juan, saya sama Daniel. Oke. Tapi Dan kamu menangnya kenapa tuh? Kok bisa menang gitu? aku menang di 2 lomba. Oh iya. Tapi aku Menang 2 lomba langsung di babat habis sama Rafael. yang satu juara 1, yang satunya lagi juara 2. Oh gitu. Oke, apa tuh? Yang juara 1 apa tuh? Yang juara 1 itu di balap drone-nya. Oke, balapan drone. Oke, bukan balapan mobil, tapi balapan drone kalau anak teknik sama informatika gitu guys. Itu full program semuanya, otomatis. Oh, full program. Oke. Yang kedua itu juara 2 dapat di scan QR buat Scan quiz. QR. Oke. Scan QR itu buat apa scan QR? Jadi kami nerbangin drone per kelompok, satu kelompok satu drone. Itu kami nerbangin drone buat jadi nge-scan. Jadi total itu sekitar 150 QR code, barcode gitu. Oke. Kami scan buat dapetin soal quiznya gitu. Oh, Banyak soal jawab quiz dari scan itu. Oh gitu. Nah, scan QR-nya tuh langsung pakai HP. Pakai drone ya sih. Pakai drone-nya. Oh. Jadi gimana cara kalian ngendaliin drone-nya itu untuk nge-scan QR dan di situ kalian jawab quiznya? Yep. Alright, I see. Oke, wow, itu keren sih. Gak kepikiran ya. Wow, bisa nge-scan QR pakai drone. Mungkin boleh kali ya buat temen-temen yang mager ya kan, beli makanan gitu yang bayar pakai kris gitu ya, pakai drone. Ada nih teknologi barunya ya. Mungkin boleh kali ya dijual di Indonesia ya, Rafael ya. Nah, terus yang juara kedua tadi apa? Itu yang QR. Oh ini yang lupa. Maaf, yang QR ya. Oke. Terus yang juara 1 tadi yang apa tadi namanya? Balapan ya. Itu balapan udah balapan aja gitu? Ya, itu Atau penghitungan? Oh enggak. Enggak. Di lab. Oh di lab. 3 lab. Oh di 3 lab. Balapan 3 lab. Ya yang paling cepat. Kayak ini ya, apa sih namanya? Lomba apa sih namanya? Kart. Iya, itu go-kart ya. Kayak go-kart itu ya, kayak berapa putaran yang ke putaran terakhir siapa duluan itu yang menang gitu ya. Wih, keren. Kalau Juan sama Daniel menangnya di mana? Kalau Juan itu menang di juara 3 buat scan QR. Oke. Terus itu Daniel itu juara 1 di scan QR. Daniel tuh juara di 1. Oh, oke. Daniel juara 1. Jadi yang berhasil diaman itu cuman QR doang. Oh, gitu. Sampai 3 udah diaman. Oh, oke. Boleh ya. Pokoknya semuanya direbut sama kalian gitu lah ya penghargaannya. Oke, mantap. Keren banget. Oke. Hal-hal apa yang kalian pelajarin gitu selama workshop summer di sana yang mungkin kalian belum dapat di sini gitu, yang berharga banget buat kalian nih, buat kedepannya karir kalian gitu. Ya boleh dari Brian dulu. Mungkin yang pertama tuh kayak yang tadi saya udah bilang, cara berkomunikasi gitu antar mahasiswa yang berbeda negara, kebudayaan. Kita berkomunikasi dengan lancar, yang mereka juga mengerti apa maksud kita. Itu ya sesuatu yang jarang kita bisa pelajari dan ada kesempatannya itu jarang kan. Terus ya selanjutnya itu yang program drone itu, karena drone sendiri kan harganya juga lumayan ya. Lumayan ya. Nggak lumayan lagi, tinggi banget ya. Iya, lumayan mahal. Di situ kita dapat kesempatan untuk mengutak-atik gitu. Bahkan beberapa kali kita sering nabrakin gitu. Oh iya. Loh, terus kalau nabrakin gitu gimana? Beruntungnya nggak rusak. Asuransi. Beruntungnya nggak rusak. Beruntungnya nggak rusak. Ya kalau rusak masih bisa diperbaiki. Oke. Kita kan belajar buat
mau program drone ini bisa bergerak secara otomatis gitu, kayak mengikuti garis gitu. Ya itu lumayan susah untuk dapat kesempatan itu lagi sih. Gitu lagi. Rafael, kamu belajar apa gitu di sana? Ya mungkin cara Wih, betul. Takut banget sama juara. Belajar jadi juara. mungkin belajar sama kayak Michael itu, belajar cara berinteraksi sama orang yang baru kenal. Ya menurutku aku agak sulit sih ngomong sama orang baru. Terus paling belajar bahasa Jepang mungkin. Belajar bahasa Jepang, Ya sama belajar budaya orang lain. Nah ada dari Thailand sama Taiwan juga kan. Terus berarti kamu juga belajar, akhirnya kamu ngerti ya gimana cara nge-scan QR pakai drone gitu ya. Sama itu berarti drone-nya kamu utak-atik untuk bisa di kecepatan itu ya, yang kamu tadi menang juara berapa tadi? 1 ya? Iya. Oh enggak, mungkin lebih ke program. Programnya ya. Drone-nya udah jadi. Oh gitu. Oke. Kalau kamu terus? Pertama sih drone-nya sendiri. Jadi cara drone bergerak, cara drone ya dia bisa bergerak tuh, algoritma drone-nya sendiri tuh gimana gitu. Karena dia juga bergerak karena berdasarkan scan-nya dia juga. Jadi untuk drone bisa jalan otomatis tuh tidak semudah yang kita kira juga. Jadi dia punya algoritma juga cara dia bergerak dan membaca garis. Kan karena kalau otomatis dia punya objek tertentu yang jadi patokan. Jadi itu sih yang paling berharganya. Oke. Keren. Dan hal-hal ini kalian cuma bisa dapat di Jepang ya, yang di Tokyo Denki University deh. Mereka dapat kesempatan dari Jepang karena kenapa? UMN kerjasama sama Tokyo Denki University, teman-teman. Jadi kalau kalian yang masih penasaran sama teknik dan informatika di UMN tuh belajarnya apa sih? Di lab mulu ya, teori aja. Nih ada buktinya. Mereka bahkan bisa berkesempatan buat ke Jepang, langsung ke universitas yang belajar lebih dalam tentang teknik dan informatika gitu, teman-teman. Nah, oke. Apa harapan kamu sama teman-teman yang lain ke depannya? Mungkin buat teman-teman yang bakal masuk ke jurusan teknik dan informatika nih, yang nanti teman-teman Camaba nih ada nih masuk nih di bulan ini, atau mungkin untuk teknik dan informatika di Indonesia gitu. Mungkin boleh dari Brian. Mungkin harapannya untuk mungkin kami dulu mungkin bisa menggunakan apa yang kami pelajari di Jepang tersebut. Mungkin untuk kayak ikut beberapa lomba yang ada di Indonesia yang mungkin berkaitan dengan drone, misalnya kayak KRI itu memang ada lomba yang berkaitan dengan drone. Lalu mungkin untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa angkatan yang masih baru, mungkin semoga tahun depan bisa ikut karena katanya bakal ada lagi kayak workshop kayak gini. Wow, boleh nih teman-teman ikut nih. Oke, terus? Iya, dari Rafael boleh. Harapan kamu untuk teman-teman Camaba yang masuk ke jurusan teknik dan informatika? Kalau misalnya ada kesempatan, ya langsung diambil aja gitu. Jangan sampai kayak saya gitu kan, sama Linus. Awalnya nggak ngambil gitu, nggak mau ngambil. Oh iya. Ikut workshop ke Jepang ini. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ragu kah atau? Lebih tepatnya ragu sih, karena Ragu ya? kami berdua Zamannya juga waktu itu persiapan persiapannya kurang. kita ragu kan pertama.
Bukan kurang ya, kayak kita ragu nih persiapan kita segini. Karena lebih tepatnya gimana ya, dari judulnya itu kan ada Python kan, Python. Terus ya KW2 ya Nggak terlalu ngerti gitu. terlalu ngerti gitu. Oke. Terus ya kalau kata dosen sama teman coba aja Iya. akhirnya males gitu. Terus sama dosen akhirnya di push buat coba aja, yang penting bisa program, mengerti cara program. Ya udah sekalian belajar, ya udah akhirnya ikut aja gitu. Iya. Tiba-tiba juara gitu. Tiba-tiba juara ya. Tadinya nggak tahu nih Python gimana nih, panik dia. Tahu-tahu juara. 2 lagi juaranya ya kan. Ya gitulah teman-teman. Apa yang aku kan juga sebagai mahasiswa nih di sini, alumni. Itu yang aku suka dari UMN itu, dosennya itu sangat memotivasi dan mendorong kita untuk jadi pribadi yang lebih baik dan selalu mendorong kita untuk mencoba kesempatan-kesempatan baru nih. Contohnya mereka yang tadinya ragu, tadinya takut, mereka nggak bisa, belum tahu tentang apa sih nih workshopnya. Tapi kita harus selalu terbuka untuk berbagai peluang. Kalau kalian cuma stuck di zona nyaman kalian, kapan kalian bakal berkembang gitu kan teman-teman. Oke. Kalau kamu? Untuk UMN, untuk ini untuk kedepannya ya, karena ternyata tuh aku melihat ya workshop seperti ini tuh tidak terlalu besar tapi menarik gitu, dan harapannya untuk kedepannya bisa juga nih diimplementasiin ke UMN nih. Jadi bukan hanya anak-anak teknik juga, tapi anak-anak dari fakultas lain bisa ikut. Iya, benar. Boleh banget, sarannya mungkin boleh ditampung ya dari UMN gitu kan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Linus, Rafael, dan Brian. Nah itu dia teman-teman cerita dari ketiga teman kita dari Fakultas Teknik dan Informatika yang telah menjadi peserta dari International Workshop Summer 2023 di Tokyo Denki University, Jepang. Jangan lupa untuk follow dan pantengin terus semua media sosial Universitas Multimedia Nusantara. Dan stay tune terus untuk podcast-podcast kita berikutnya. Sampai jumpa sahabat UMN. Siapa nih, mulai dari siapa nih? Linus. Raditya Greg. Raditya. Mana Linusnya? Nggak ada. Nggak ada.